Ada orang bilang, Tuhan itu gak perlu dibela, kata. Ini kan bahaya ini. Apa maksud gak perlu dibela? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islam ini senantiasa mencegah kemungkaran. Ini umat Islam. Di mana ada orang mengeluarkan statement salah, pasti ada yang komentar. Di mana orang mengeluarkan pernyataan yang tidak benar, pasti orang yang komentar. Kemarin ya, ini yang baru. Ada orang bilang, Tuhan itu gak perlu dibela, kata. Ini kan bahaya ini. Apa maksud gak perlu dibela? Kalau maksudnya Tuhan itu gak butuh pembelaan manusia, jangankan pembelaan, sama ibadah kita gak butuh. Tetapi manusia wajib beribadah. Sama pembelaan kita juga gak butuh Tuhan. Tetapi orang beriman, orang Islam wajib membela Tuhan. Harus seperti itu. Ada yang membalas. Begitu ada orang yang dianggap tokoh mengeluarkan pernyataan nyeleneh, lihat di Facebook, lihat di Twitter, langsung banyak tanggapan. Ini umat Islam memang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lalu ada lagi yang lebih viral lagi, lebih konyol lagi. Apa? Zina asalkan suka sama suka dan tidak ketahuan, nggak apa-apa, halal katanya. Loh, kok bisa gini? Nggak ada. Zina ini di dalam agama adalah sesuatu yang termasuk ajaran ma'luman minad din bid-darurah. Ajaran yang diketahui dari agama secara pasti bahwa zina itu haram. Bahwa nikah itu halal, zina itu haram, siapapun tahu. Karena ini ajaran yang memang siapapun tahu. Setiap orang Islam, jangankan yang pandai, yang bodoh itu tahu. Yang gak ngerti dalil, gak ngerti apa ini, tahu. Lah ini ada orang katanya dokter. Dokter apa ini? Engkau bilang zina itu tidak haram, kan terlalu ini. Orang bodoh lah tahu. Katanya dokter, kok dokter tambah bodoh? Mestinya orang ini kan tambah tua, tambah bijak, tambah pintar. Ini tambah bodoh. Orang yang tidak percaya bahwa zina itu haram, murtad hukumnya, kafir, keluar dari Islam. Sama dengan orang yang tidak percaya sholat 5 waktu wajib, kafir, murtad, keluar dari Islam. Sekarang ini yang gini-gini nih selalu ada lah. Dan kadang dia tulis disertasi, tulis apa, ya cuma ditulis aja, sebenarnya gak ada apa-apanya. Karena yang menjadi rujukan biasanya ya orang-orang seperti dia, orang-orang bukan orang yang penting. Ini yang menjadi rujukan. Dan memang termasuk tanda-tanda kiamat di dalam hadis Rasulullah SAW, ayyul tamasal ilmu minal asagir. Ilmu agama dicari dari orang-orang kecil. Kecil apanya? Kecil akhlaknya, kecil imannya, kecil ruh. Pokoknya kecil semua. Siapa? Orang-orang yang menyimpang. Zina dihalalkan. Begitu viral ada pernyataan zina itu gak apa-apa asalkan gak ketahuan, langsung ramai di media sosial. Ramai. Nah ini artinya apa? Umat Islam ini memang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Nah, karena umat Islam ini senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah selalu menjaga umat Islam ini tidak mungkin dan tidak akan bersepakat pada kesesatan. Gak mungkin. Kalaupun ada yang sesat, paling ya kelompok minoritas, segelintir aja. Kalaupun ada, mayoritas umat Islam tetap tidak akan tersesat. Mengapa? Selalu ada amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan kalau kadang ya umat Islam ini dalam satu masjid, tata cara ibadahnya awalnya begini.
Lalu datang ustadz baru, ini gak benar ini, gak benar. Mengapa? Gak benar, ini bid'ah, gak ada dalil. Dirobah. Nanti datang ustadz lagi yang lebih pintar, loh ini gak benar ini, yang benar yang lama, dirubah lagi. Karena memang karakternya umat Islam ini amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, hubungannya dengan ayat ini. Innallaha la yajma'a ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku pada kesesatan. Tidak akan menghimpun, tidak akan menjadikan mereka sepakat pada kesesatan. Artinya apa? Umat Islam ini kalau melakukan kesepakatan umat, maksudnya para ulama di dalam ilmu usul fikih disebut dengan teori ijma. Para ulama ini kalau berijma pasti gak sesat. Seperti bahwa zina haram, nikah itu halal, jual beli itu halal, riba itu haram, puasa Ramadan itu wajib, fardu, sholat 5 waktu itu wajib, dan lain sebagainya. Ini kan sepakat, dijamin tidak tersesat. Baik ada nas di dalam Al-Quran maupun tidak ada nas di dalam Al-Quran. Al-Quran hadis. Ini kalau sudah terjadi kesepakatan. Kalau umat Islam nggak sepakat, mana yang kita ikuti? Nah, di sini dalam hadis ini kelanjutannya Rasulullah SAW menyampaikan, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'lam. Apabila kamu melihat terjadinya perselisihan, ikuti golongan mayoritas. Kalau umat Islam ini terkotak-kotak menjadi banyak aliran. Sekarang ini umat Islam pengkotaannya luar biasa. Kalau dulu 100 tahun yang lalu, sekarang ini kan tahun 1441 ya, Hijriah. Hadratus Syekh Kasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, sejak tahun 1343. Berarti hampir 100 tahun. Karena sekarang 41. Sejak 1343, kata Kasyim Asy'ari, di Indonesia ada 3 aliran yang merajalela. 3. Syiah, kebatinan, kemudian Wahabi. Ini setahun yang lalu. Dan Hadratus Syekh Kasyim Asy'ari menanggapi 3 itu sampai menulis kitab tebalnya 40 halaman. Sekarang sudah berapa aliran yang menyimpang? Yang aliran-aliran yang beda dengan mayoritas sudah berapa? Tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Tercatat sekitar 250. Itu sekitar daerah Jawa Timur. Setelah kita keliling-keliling seluruh Indonesia, saya pikir ini bukan 250, mungkin ada 2.500. Karena tiap provinsi kira-kira 250. Di tiap provinsi. Aliran menyimpang. Nah, kalau banyak aliran-aliran yang berbeda, yang kita ikuti yang mana? Rasulullah bersabda, fa'alaikum bis-sawadil a'lam. Ikuti golongan mayoritas. Dan mayoritas ini yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.